Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yada bil afrahi wassurur. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika la al-afuwul ghafur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-habibus syakur. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina yarjuna tijalatan tabur. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'alukal futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasru. Allahumma salli wa sallim ala nuri anwar wa sirril asrar triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi autar wa asbil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, segenap kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, semoga malam hari ini dan setiap saatnya selalu di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, moga-moga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat tetap ibadah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang, utangnya biar lunas, dan mudah-mudahan yang punya masalahnya diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus-menerus di kehidupan ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri akan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang syukur itu orang yang ibadah. Orang yang ibadah bukan orang yang syukur. Kata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Bantani, haqiqatus syukri al-i'tirafu bin ni'matil mun'imi ma'a ta'zimihi. Esensi syukur, hakikat syukur itu bentuk pengakuan seorang hamba manusia, apapun yang dia miliki, apapun yang dia punya, yang dia raih, pangkat, jabatan, kedudukan, harta benda yang ada di alam dunia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia ma'a ta'zimihi, lalu dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang ibadah adalah orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan semuanya antum dimanapun berada, mudah-mudahan insya Allah menjadi abdan syakura, hamba-hamba yang pandai mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada kekasihnya Allah, kepada khatamil anbiya wal mursalin, kepada seorang nabi dan rasul yang kedudukannya lebih istimewa dibanding dengan 124.000 nabi, yang derajatnya lebih tinggi dibanding dengan 313 rasul. Ada yang mengatakan 315 rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga insya Allah kita mendudukan sunnah-sunnahnya, nanti diakui sebagai umatnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang-orang mendudukan sunnah-sunnah Nabi itu bukti cinta sama Nabi. Kalau dia cinta sama Nabi, tempatnya di surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Apalagi zaman sekarang. Siapa orang menghidupkan sunnah Nabi di kala keadaan masyarakat sedang rusak, amburadul, kemaksiatan di mana-mana, kejoliman terjadi di mana-mana, banyak orang mendiamkan kejoliman, tapi masih menghidupkan sunnah Rasul, maka dia dapat pahala bagian 100 kali mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang senantiasa selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak berasa kita sekarang ini sudah masuk malam ke-29 daripada bulan suci Ramadan. Tinggal menghitung jemari. Kalau seandainya karena masuknya Idul Fitri itu ada yang 29, ada yang 30. Namun tahun ini kayaknya Ramadan 1 bulan full. Dan kita akan tunggu keputusan Menteri Agama.
yang akan masuknya tanggal 1 Syawal dengan cara hilal dan hisab. Kita orang-orang awam nunggu hasil daripada para alim ulama. Makanya oleh karena itu jangan pernah jolimin ulama. Jangan pernah ya bikin sakit para alim ulama, para habaib. Naudzubillah min dzalik. Karena mereka itulah orang-orang yang ngerti ilmu agama. Jamaah para pencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. 1 bulan kita melaksanakan ibadah saum, siang harinya qiyamul lail, salat tarawih, witir, membaca tadarus Al-Qur'an dan lain sebagainya. Itu semua menahan diri kita daripada hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa amman khofa maqama rabbih wa na'an nafsana hanil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut dengan Tuhannya, orang-orang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kepada Allah beda dengan manusia. Kalau orang takut sama manusia dia akan menjauh, tapi orang takut sama Allah dia semakin mendekatkan dirinya. Lalu wa nahan nafsa anil hawa, dia tahan hawa nafsunya, dia kendalikan emosinya, mengedepankan sabar dan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat-tempat mereka yang selama 1 bulan ibadah bulan suci Ramadan, tempatnya adalah yang abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebaliknya ada manusia wa amman tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima iyal ma'wa. Kata Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an, dikatakan jadi orang-orang yang menturutkan hawa nafsunya, yang di pikirannya hanya urusan dunia tanpa ibadah sama Allah. Dia menganggap remeh salat tarawih. Bahkan ada orang Islam yang dengan mengaku Islam tapi enggak ibadah puasa, enggak tarawih. Karena begini, ada manusia yang puasa tapi enggak tarawih, ada. Ada yang tarawih tapi nggak puasa, ada anak-anak. Ada lagi nggak tarawih nggak puasa. Kita beruntung menjadi orang-orang yang puasa dan ibadah tarawih. Makanya orang-orang yang turutkan hawa nafsunya, mikirkan dunia terus tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa innal jahimah hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah di neraka jahim. Naudzubillah min dzalik, Allah yahfaz. Jadi ini 1 bulan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syahrut tarbiyah bulan suci Ramadan. Kita masuk nih besok, yaitu yang namanya Idul Fitri. Dengan 2 kalimat, Id dan fitrah. Id bermakna artinya kembali, fitrah bermakna kesucian. Jadi akan kembali kepada kesucian. Dengan apa? Dengan ibadah, dengan patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di keadaan wabah yang luar biasa di negeri kita yang kita cintai, tetap kita akan merayakan yang namanya Idul Fitri. Ada Idul Fitri, ada Lebaran. Kalau Idul Fitri itu khusus bagi orang-orang yang puasa, orang-orang yang tarawih. Kalau mereka yang nggak puasa, nggak tarawih, bukan Idul Fitri, tapi yang namanya Lebaran. Lebaran siapa aja? Yang puasa ya Lebaran, yang nggak puasa juga Lebaran. Arti kata Lebaran, kemana aja dia ngayap, kemana dia silaturahmi. Jadi Idul Fitri itu khusus bagi orang-orang Islam yang beriman, yang patuh, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amman khofa maqama rabbih wa na'an nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi orang takut sama Allah, mengendalikan hawa nafsunya. Itulah orang-orang yang memperoleh namanya Idul Fitri. Id artinya kembali, fitrah kesucian, kembali kepada sebuah kesucian. Makanya nanti tatkala terdengar suara takbir, tinggal sehari lagi kalau nggak salah, maka itu menandakan berakhirnya bulan suci Ramadan. Malaikat-malaikat Allah menangis. Lalu
langit meneteskan air mata, bumi yang kita pijak menjerit, semuanya menangis. Karena terjadi suatu musibah yang besar. Musibah itu terjadi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Ditinggalkan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mungkin Ramadan yang kita lakukan hari ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Dan harapan kita sih kita akan berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Makanya momen Idul Fitri ini manfaati dengan sebaik-baiknya. Bagi antum yang kangen dengan puasa, nanti setelah 1 Syawal bisa puasa sunnah Syawal. Lalu selanjutnya kita itu di Idul Fitri ini ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Wala taqatta'u wala tadabaru wala tabagodu wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana wala yahillu lil muslimi an yahjura akhahu fawqa salas. Jadi nggak boleh mutusin silaturahmi, bertolak ke belakang dengan sesama muslim, lalu saling marah, saling hasad, saling dengki, saling hasud. Tinggalkan. Ya, momen ini momen terindah untuk saling memaafkan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Rasulullah SAW, jadilah kalian orang-orang muslim yang satu saudara. Satu saudara. Menjalin silaturahmi. Dan tidak halal, nggak boleh orang muslim itu marah, nggak negur sampai melewati batas 3 hari. Itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Jadi melalui Idul Fitri ini nanti, ayo sama-sama kita berlapang dada, sama-sama kita saling memaafkan. Karena ada 3 hal yang nanti tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu tu'ti man haramak. Kamu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Ramadan ngajarin kita tuh supaya timbul kepekaan sosial kita. Oh, kalau lapar begini, kalau haus begini, mulai dari subuh sampai maghrib, timbul kepekaan sosial kita. Apalagi di tengah virus wabah corona, kita yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ulurkan tangan kita, kita berikan bantuan kepada mereka saling membutuhkan. Apalagi ini luar biasa. Jadi efek virus corona ini semuanya kena. Semuanya berbagai macam elemen masyarakat kena. Jadi karena itu timbul kepekaan sosial kita untuk saling membantu, saling memberi. Apalagi kalau ada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, kita bagi. Wah, insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bighairi hisab. Yang kedua, watasilu man qata'ak. Kamu mau nyambung silaturahmi kepada orang yang mutusin persaudaraan dengan kamu. Ini susah. Ada orang yang kaya luar biasa nggak ngakuin kita sebagai saudaranya. Ada sahabat sekian lamanya karena ada satu hal yang sepele mutuskan silaturahmi dengan kita. Dia belum minta maaf, kita datengin, kita bersilaturahmi. Watasilu man qata'ak. Dia sambung silaturahmi, maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo jadikan ajang Idul Fitri esok itu sebagai ajang silaturahmi. Memang nggak bisa mudik, nggak bisa pulang kampung, tapi ada media massa via telepon, PC, ya video call, lalu bisa WA-an dan lain sebagainya, bisa streaming dan sebagainya. Jadi alat media massa ini bisa sebagai ajang silaturahmi kita kepada umpama orang tua yang di kampung. Tahun ini nggak bisa datang, ya niat orang tuanya.
Karena bukan nggak mau datang, karena ada virus corona, lockdown, PSBB yang memang dicanangkan oleh pemerintah. Dan kita memang harus matuhin. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, sama Rasul, sama pemimpin. Ya, sama pemimpin doang, sama Rasul nggak taat, salah. Sama pemimpin, sama Rasul taat, sama Allah nggak taat, salah. Kadang-kadang sama pemimpin taat, sama Allah nggak taat, itu yang salah. Semuanya tata aturan agama pakai, aturan pemerintah pakai. Selama itu tidak menyalahi nas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Idul Fitri ini kita manfaatin buat silaturahmi. Ya, silaturahmi kepada keluarga inti, datang. Bawa makanan boleh nggak? Boleh. Nggak dilarang bawa makanan. Bagaimana kalau seandainya ngasih hadiah kepada anak-anak yang kecil-kecil? Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Dikasih. Itu nilai keberkahannya kembali kepada diri kita masing-masing. Dan nggak mesti ke rumah teman itu harus pakai baju baru. Nggak ada tuh. Ya, laisal id liman labisal jadid. Bukan dikatakan hari raya orang yang pakai baju baru. Nggak dikatakan demikian. Walakinal id liman alqatuhu tajid. Tapi dikatakan hari raya itu orang yang ketakwaannya menambah, meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya nggak senang sama Al-Quran, Ramadan berlalu, ningkat baca Qurannya. Yang tadinya nggak senang silaturahmi, ningkat silaturahminya. Yang nggak baik sama orang, baik sama orang. Ya, yang jauh sama Allah, dekat sama Allah. Jadi ketakwaannya semakin meningkat. Makanya namanya Syawal. Syawal itu bimana artinya meningkat. Syawal itu artinya bimakna meningkat. Meningkat apanya? Meningkat ibadahnya, meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya bicara, Ramadan itu baru berhasil, kelihatan hasilnya setelah Ramadan berlalu. Lihat hasilnya. Setelah Ramadan ditinggalkan, Ramadan mulai meninggalkan dia, apakah dia ibadah sama Allah? Apakah dia baca Quran? Apakah dia peduli dengan masyarakat? Apakah dia peduli dengan sesama? Kalau dia peduli dengan sesama, ibadah sama Allah, baca Al-Quran, berarti puasanya berhasil. Jadi Masya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga ini lebih sulit daripada yang pertama dan kedua. Wa ta'fu amman zolamak. Mau maafin orang yang nyakitin hati kita. Susah. Kalau nggak ada iman susah. Orang yang pernah nyakitin kita, orang yang jelek-jelekin kita, orang yang pernah meneteskan air mata kita, kita dijemoohkan dan lain sebagainya. Ini kalau yang demikian ini, makanya agak sedikit sulit untuk memaafkan orang yang pernah zolimin diri kita. Tapi kalau kita ada imannya, ada akhlak kita mampu memaafkan orang-orang yang pernah nyakitin kita, maka jaminannya bukan jabatan, bukan harta benda, bukannya mobil mewah, motor yang dikasih sama Baim Wong. Itu sih nggak seberapa. Tapi jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mampu maafin daripada orang yang pernah nyakit hatinya. Jamaah mungkin pernah disakitin hati. Di antara jamaah, sahabat-sahabat Dumai, pasti pernah ada yang hatinya sakit. Pernah ada hatinya terluka. Pernah dibuat menetes air matanya. Pernah digibah dan lain sebagainya. Tapi antum pas momen Idul Fitri ini, antum mau maafin orang-orang yang zalim itu, makanya jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Ya, ini enggak berasa udah 29 Ramadan. Jadi oleh karena itu, isi besok Idul Fitri dengan ajang silaturahmi, saling maaf memaafkan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi yang namanya hamba-hamba Allah jadi saudara. Jangan mutusin silaturahmi, jangan marah, jangan gibah, namimah dan lain sebagainya. Maafin. Ya, karena ada hal yang terindah. Orang yang maafin
sama orang yang minta maaf itu pahalanya lebih besar orang yang mau maafin orang yang pernah salah sama dia. Minta maaf mulia, memaafkan lebih mulia. Jadi jangan sia-siakan betul ajang silaturahmi melalui daripada bulan Syawal, Idul Fitri besok. Jadi man kana ayub sato lahu fi rizqihi wa insafi asari falyasir rahim. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau orang pengen panjang umurnya, rezekinya gampang, sambung silaturahmi. Ya, dengan apa? Ini memang mau Idul Fitri ini adalah momen yang kita tahu semua dah. Lebaran, Idul Fitri, saling kunjung mengunjungi. Ya, pada bawa makanan, yang atuh bawa dodol, pulangnya bawa ke Cina. Yang atuh bawa opak jinul, pulangnya bawa rengginang. Yang atuh bawa apa namanya? Kue konguan, pulangnya bawa nek nguan. Ya, engkong sama nenek jadi pada bersatu. Jadi alhamdulillah. Jadi manfaatin luar biasa. Momen yang kita tunggu itu tinggal 1 hari lagi, yaitu Idul Fitri. Datang semuanya, sholat. Ya, sholat di rumah bagaimana? Silakan sholat di rumah karena ada wabah virus corona. Ya, karena hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah sholat Idul Fitri. Hukumnya sunnah. Dikerjakan berpahala. Nggak dikerjakan juga tidak berdosa. Namun ini 1 tahun sekali masa kita nggak lakukan sholat Idul Fitri. Sholat dah. Kalau yang stay home di rumah silakan aja. Ya, silakan. Yaitu bapaknya jadi imam atau siapa keluarganya berjamaah. Kan ketua MUI kita itu boleh sholat Idul Fitri selama zonanya zona hijau. Jadi tolong aparat jangan larang. Kalau itu emang zona hijau. Kalau itu zonanya zona tidak berbahaya. Kalau udah zona merah, berapa kilometer itu radiusnya, boleh larang. Tapi ini kan, ya kalau zona hijau, ketua MUI melaksanakan silakan sholat. Ya, jadi kalimatnya harus jangan boleh besok enggak, besok boleh besok enggak. Harus yang tegas. Kalau boleh ya boleh, kalau enggak ya enggak. Yang penting bukan itunya. Jadi kita manfaatkan momen Idul Fitri dengan sebaik-baiknya. Kita sambut dengan sukacita luar biasa. Ya, kita bangun. Ustadz, gitu kalau ada rumahnya dicat dan sebagainya nggak apa-apa. Ya, rumahnya bagusin nggak apa-apa. Ya, kalau ada juga yang pakai baju baru ya nggak apa-apa. Kalau dia punya duit. Kalau nggak punya duit jangan dipaksain. Ngutang sono, ngutang sini, gara-gara baju baru. Itu sekarang udah ada online gampang. Ya, nggak usah ke pasar. Jadi pada gejubel itu luar biasa yang terjadi sekarang di pasar-pasar, di mal-mal. Waduh, ini luar biasa. Jadi masih kurang begitu berhasil ini. Karena kadang-kadang ada beberapa orang yang melanggar itu semua. Jadi jamaah, para sahabatku yang baik hati, yang mudah-mudahan insya Allah selalu senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi melalui media massa ini, saya menghimbau yang pertama, ayo ya kita belajar dari Ramadan yang sedang kita laksanakan. Yang kedua, kita manfaatin betul momen Idul Fitri dengan sebaik-baiknya. Jangan pada mutus silaturahmi, jangan bertolak belakang, jangan saling marah, jangan saling hasad, asud. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang satu dan gak boleh marah melebihi 3 hari. Diharamkan. Lalu berikutnya, bila kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala 3. Yang pertama, kita memberi kepada orang yang belum pernah memberi sama kita. Yang kedua, yaitu kita menyambung silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan silaturahmi dengan kita. Yang ketiga, yang amat susah namun jaminan surga adalah kita mau maafin orang yang pernah nyakitin hati kita. Dan jangan kena wabah corona jadi nggak ibadah. Berbagai macam halangan dan sebagainya, ibadah harus dilakukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, tidak kau dijadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Nggak bisa diri ya duduk sholatnya, nggak bisa duduk ya tidur berbaring, ya nggak bisa baring dengan isyarat mata nggak bisa digerakkan ya dengan hati.
Kalau hati udah nggak bisa, ya udah mati. Jadi karena itu manfaatin dengan sebaik-baiknya sisa umur kita. Jangan kita sombong dengan harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Kedepankan akhlakul karimah. Semuanya, para ulamanya, para habaibnya, para pemerintahnya, polisi, TNI, para pejabatnya, presidennya, menteri-menteri dan sebagainya, kedepankan akhlakul karimah. Anda ada seorang pemimpin yang menjadi contoh buat kami-kami yang di bawah. Kalau di atasnya bagus semuanya, insya Allah. Jadi sama-sama sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan aturan agama, yaitu akhlakul karimah. Karena orang berakhlak jelas berilmu, orang berilmu belum tentu berakhlak. Walaupun seandainya ilmunya sampai seleer, tapi akhlaknya semata kaki, ilmunya nggak ada manfaatnya. Cuma ilmunya semata kaki, tapi akhlaknya seleher, maka ilmunya jadi naik. Jadi orang berilmu belum tentu berakhlak, orang berakhlak jelas berilmu. Jadikan negeri ini, bangsa Indonesia adalah bangsa dan rakyat yang berakhlakul karimah, sehingga insya Allah akan lahir generasi-generasi berakhlakul karimah. Kalau generasinya berakhlakul karimah, kalau pejabatnya berakhlakul karimah, kalau ulama berakhlakul karimah, pedagang berakhlakul karimah, TNI-nya berakhlak, polisinya berakhlak, maka insya Allah jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa sampai umur kita besok Idul Fitri dengan menunggu pengumuman Menteri Agama. Manfaatkan momen yang terindah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mohon maaf benar dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya di Al-Fakir Haji Marhadi Al-Khotibi yang disingkat Ustaz Maco. Mudah-mudahan kalau ada salahnya, malum saya hamba yang paling dhaif, lagi belajar ngaji. Kalaupun ada benernya, itu merupakan topik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bukan untuk menjatuhkan orang lain, tapi ilmu untuk ngasih tahu orang lain. Terima kasih. Mohon maaf. Ilal liqa. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.